كبيرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Semoga dengan membacakan Ummul Quran Surah Al-Fatihah, acara pada hari ini ada dalam barokahnya, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengijak pada acara. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta acan melaksanakan tepan Id urang tawasul ngintunan heula ka ahli urang sadayana khususna umrah ka sadayana muslimin wal muslimat, mudah-mudahan marangkana sing rahmat sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadirnya likulli surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kalam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengijak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua RW 027 Bapak Desmond Maulidi SIP, mewakili 2 RW 07 dan 27, dan sekaligus beliau juga sekaligus panitia kurban Masjid Jami Al-Barok. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Jami Al-Mubarak untuk melaksanakan sholat sunat Idul Adha 1447 Hijriah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM beserta jajaran Masjid Jami Al-Mubarak, yang terhormat para tokoh, para ustadz, yang terhormat rekan kami Bapak RW 07, yang terhormat para ketua RT yang ada di wilayah RW 07 dan RW 027, serta jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Pertama, tadi disampaikan oleh moderator bahwa saya sebagai ketua panitia juga, alhamdulillah, perlu kami informasikan kepercayaan masyarakat kepada masjid terus bertambah. Tentunya ini berkat kerjasama yang baik, sinergi antara ke-RW-an dan kemasjidan. Kami kedua RW sepakat apapun
apapun kegiatan yang bersifat religi kita fokuskan di masjid. Alhamdulillah, informasi terakhir di kita akan disembelih 6 ekor sapi dari 42 peserta serta 6 ekor domba. 9 makin bertambah. Ini sementara, kadang untuk domba dadakan ya. Tentunya ini berkat kerjasama yang baik. Kami apresiasi terhadap ibu-ibu yang bekerja mungkin setahun ya, karena menghasilkan 6 ekor itu tidak serta-merta. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap semangat dan ini menjadi ladang amal soleh. Insya Allah ke depan akan lebih bertambah tentunya. Dan kepada warga jamaah khususnya, mari kita sama-sama makmurkan masjid, tentunya dengan hal-hal positif. Salah satunya tadi dengan kegiatan keagamaan seperti kurban. Mudah-mudahan hari ini jangkauan distribusi hanya untuk warga Kebon Pala. Insya Allah ke depan mungkin bisa menjangkau ke luar wilayah Kebon Pala. Saya bercita-cita kayak di Jawa itu ya Pak RW Joko, dagingnya itu sewadah ewang gitu, itu luar biasa itu ya. Jadi dari kita untuk kita oleh kita, insya Allah. Terakhir barangkali saya ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah, para panitia. Mudah-mudahan nanti setelah sholat Id untuk peserta kurban sapi bisa hadir waktu penyembelihan dijaga di Cibodas. Yang punya kendaraan sendiri boleh menuju lokasi. Yang mau gabung, Pak RW Joko menyiapkan alat transportasi. Setelah sholat halal bihalal mungkin ya, kumpul di Pak RW Joko. Kita sama-sama untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban sapi, terutama untuk peserta wajib ya, atau bisa diwakilkan karena di situ nanti ada akad. Sekali lagi kami mengucapkan kepada para peserta, mudah-mudahan kegiatan ini menambah berkah, khususnya lingkungan di Kebon Pala. Amin ya robbal alamin. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak para pemuda, alhamdulillah kita bisa hadir di Masjidil Mubarak dalam kaitan rangkaian kegiatan hari yang diagunkan Allah, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Pada kesempatan ini kami atas nama regulasi di masjid ini menyampaikan terima kasih, syukran katsir, jazakallahu khairan katsiro ke semua pihak warga masyarakat yang telah begitu antusias melaksanakan kegiatan Idul Adha ini lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, ini merupakan bentuk daripada apresiasi seluruh warga sehingga masjid dijadikan satminkal, satuan administrasi pangkal dalam kehidupan dalam rangka kegiatan-kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan bapak-bapak, para agnia yang tahun ini tadi kita simak laporan dari Ketua Panitia, 6 ekor sapi yang akan disembelih, 9 ekor kambing, mudah-mudahan kurbannya diterima Allah SWT. Tidak ada kata lain, simkuring ikut berbahagianya dari hari ke hari. Al-Mubarak terus meningkat. Asalnya orang sembelih 2 kilo 4, akhirnya jadi genep. Mudah-mudahan ke depan sebagaimana harapan Ketua Panitia, kita bisa berbagi kepada lingkungan di luar RW 07. Akhirnya nama dikurang gelawenya. Tadi mudah-mudahan
yang 6 ini bisa membawa barokah dengan 9 kambing. Tentunya kami atas nama jajaran masjid mengucapkan selamat atas suksesnya penyelenggaraan ini, namun juga mohon bantuan dari seluruh masyarakat bahwa penyembelihan kurban baik di jagal maupun di belakang masjid itu semuanya dikendalikan oleh panitia penyembelihan hewan kurban Masjid Jami Al-Mubarak. Jadi kami mohon bapak-bapak jamaah yang ingin berkontribusi tenaga silahkan bantu untuk kelancarannya, namun taat asas. Ya. Taat asas artinya taat terhadap aturan-aturan yang ditentukan oleh panitia. Tidak ada yang mengambil daging sebelum daging itu diserahkan oleh panitia dalam bentuk penyerahan kepada masyarakat. Yang terakhir, panitia punya kebijakan pembagian daging hewan kurban akan dipusatkan di masjid. Jadi tidak ada lagi hewan kurban dagingnya dibawa ke tempat lain. Panitia sudah menyiapkan pendamping-pendamping dan mohon juga kepada bapak-bapak ketua RT untuk bisa mendampingi, mengenali bahwa yang mengambil daging itu adalah warga RT-nya masing-masing. Ini penting supaya tidak terjadi bias, supaya kita menyaksikan bersama bagaimana masyarakat berantusias kumpul untuk menikmati daging hewan kurban. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala pelayanan di masjid ini yang jauh daripada sempurna. Mudah-mudahan semuanya bisa memaklumi dan mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kepada hamba Allah baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat yang mewakafkan masjid ini, tanahnya kita manfaatkan untuk kemakmuran masjid dengan dibangunnya Masjid Jami Al-Mubarak oleh kita semua. Mudah-mudahan mereka almarhum-almarhumah ada dalam barzah, ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dua orang ditampik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli wa ashabihi rasul ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqina biha jami'il hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha wa yahdar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'in dinil Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi bi kulli taqwati wa fa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadha ash-shahru shahrul azim wa anna hadha yawma yawma 'id
wajhil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal mauta fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya awal pagi, sembari mengundangkan takbir, mengagungkan nilai Rabbi dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Suci. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh kita beribadah kepada Allah. Kita niatkan hati ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani cobaan yang diberikan Allah yang Maha Tinggi. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari yang penuh barokah, hari yang sangat bersejarah bagi umat beragama, khususnya bagi umat Islam di seluruh dunia dan bagi umat muslim secara kafah di dunia ini. Karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi penemu konsep ketauhidan dalam kebertuhanan. Sebuah penemuan maha penting di jagat raya, tak tertandingi nilainya dibandingkan dengan penemuan para saintis dan ilmuwan. Karena berkat konsep ketauhidan yang ditemukan Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia dapat menguasai alam dengan menjadi khalifatul fir'aun. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah the absolute one, zat yang maha esa, maka semenjak itu juga umat manusia tidak dibenarkan menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah binatang, menyembah batu, menyembah alam. Yang ini intinya manusia telah memposisikan dirinya di atas alam semesta ini. Ajaran keesaan yang diprakarsai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah mengangkat manusia kepada derajat alam atas alam dan seisinya. Sesungguhnya tidak berlebihan jika hari ini kita jadikan sebagai salah satu hari besar kemanusiaan yang harus diperingati oleh manusia sejagat raya ini. Oleh karena itu, hari ini adalah momen yang tepat untuk mengenang perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan upayanya menemukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau bersusah payah melatih alam kebatinannya untuk mengenal Tuhan Allah yang Maha Berkuasa. Bukankah itu hal yang amat sangat rumit? Apalagi jika membandingkan posisi manusia sebagai makhluk yang hidup dalam dunia kebendaan, sedangkan Allah Tuhan yang Maha Besar berada di tempat yang tidak dapat dicapai dengan panca indera kita. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim bisa menemukannya? Tentunya melalui berbagai jalan tariqah yang panjang, melalui latihan dan melalui muraqabah, kemudian penempaan jiwa yang berat. Mari kita simak firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 75-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa yakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin falamma ra'a asy-syamsu bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahu. Artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi,
kami perlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap gulita, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka pada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadamu, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar dari keduanya. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadap diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, yaitu dinul Islam, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, jika kita lihat momen sejarah yang termaktub dalam firman Allah di atas, ini menunjukkan betapa konsep pencarian yang dilakukan Nabi Ibrahim AS sangatlah berat. Meskipun pada akhirnya Nabi Ibrahim berhasil menemukan Tuhan Allah Rabbul Alamin, bukan Tuhan suku, bukan Tuhan bangsa tertentu, tapi juga adalah Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang senantiasa berada sangat dekat dengan manusia, baik ketika terpejam maupun ketika terjaga. Itulah sejarah terbesar yang diperlihatkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS di sepanjang relik kehidupan umat manusia yang seharusnya selalu dikenang oleh umat yang beragama pada akhir zaman ini. Selain sebagai orang yang menemukan konsep ketuhanan, beliau juga salah satu hamba tersukses di dunia yang mampu menaklukkan hawa dunia, nafsu keduniaan, demi memenangkan kecintaan kepada Allah yang diidam-idamkannya. Adalah bukti kepasrahan total kepada Allah. Bayangkan jamaah masjid, Ismail adalah anak yang lama dinanti dan diidamkan. Ismail adalah anak tercinta. Namun demikian, semua itu ditundukkan oleh Nabi Ibrahim demi memenangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang nabi yang punya jiwa pemberani menegakkan kebenaran. Qulil haqqo walau kana murran. Tegakkan kebenaran walaupun didengarnya kebenaran itu pahit. Seorang yang tegar menegakkan agama tauhid, seorang yang ikhlas menjalani ujian dan cobaan, seorang yang patuh dan tunduk pada perintah Allah, mengalahkan kecintaannya terhadap urusan dunia untuk menjalankan perintah Allah. Seorang yang rela berkorban mengalahkan segala-galanya untuk beribadah hanya kepada Allah, bahkan menyerahkan putranya tercinta Nabi Ismail AS atas perintah Allah untuk dikorbankan. Mari kita simak surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sayya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'u ma'amantur madza tara. Qala ya batifan ma tuhma satanijuni insyaallah minas sholihin. Falamma aslama talahul jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ruya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidin azim wa tarakna alaihi bil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu yaitu Ismail alaihissalam pada umur sanggup berusaha dengan bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku Ismail, sesungguhnya aku Bapa bermimpi melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah
kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Itulah hamba Allah yang taat terhadap perintah Allah SWT. Dan kami panggilkan dia, hei Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan ditimpakan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Itulah gambaran prosesi bagaimana Allah memerintahkan penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya. Maka Ibrahim dijamin Allah sebagai orang yang berhasil lulus dalam mengarungi ujian yang diberikan Allah. Dua hal di atas, yaitu penemuan atas keesaan Allah dan perintah penyembelihan terhadap anak tercinta, merupakan suatu perlambang bahwa ruang di mana Nabi Allah Ibrahim hidup adalah garis batas yang memisahkan antara kehidupan brutal dan kehidupan kemanusiaan. Penyembelihan terhadap Ismail yang kemudian diganti dengan kambing atau gibas merupakan tanda bahwa semenjak itu tidak ada lagi proses penyembahan dengan cara pengorbanan manusia, atau dengan istilah lain kita sering mendapatkan informasi sasajen dilakukan dengan sukarela, karena manusia adalah makhluk mulia yang tak pantas dikorbankan secara cuma-cuma, meskipun dilakukan dengan sukarela. Allah SWT sendiri yang tidak memperbolehkannya. Dengan kuasanya ia ganti Ismail dengan seekor gibas yang besar. Itulah beberapa hal yang dikenal dari Nabi Allah Ibrahim AS sebagai umat manusia yang beriman dan beragama. Sudah sewajibnya kita mengenal dan meneladani apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim AS, seperti yang diterangkan dalam firman Allah Al-Baqarah 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ibrahim seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin. Hadirin, di selain daripada pengorbanan Ibrahim menemukan keesaan Tuhan, mengorbankan Ismail sebagai anak yang dicintainya, ada juga hari ini kita kenang adalah proses ibadah yang dilakukan di Makkatul Mukarramah, yaitu proses pelaksanaan haji. Para jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, haji merupakan salah satu ibadah yang syarat dengan simbol dan perlambang. Oleh karena itu, jikalau ibadah haji dilakukan tanpa mengerti makna yang tersimpan di dalamnya, sangatlah kurang sempurna. Karena yang demikian itu hanya misalkan kelelahan belaka, kelelahan yang rontang tanpa kesadaran. Kaum muslimin dan muslimat, meskipun saat ini kita berada di sini, jauh dari tanah haram, tidak berarti kita tidak bisa meneladani Nabi Ibrahim. Karena keteladanan itu tidaklah bersifat fisik, namun sejatinya keteladanan itu berada dalam semangat yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Keteladanan atas ibadah haji dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Itu adalah kulminasi dari predikat haji mabrur dan haji makbul. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila kita tengok bahwa haji dimulai dengan niat yang dibarengi dengan menanggalkan pakaian sehari-hari yang digantikan dengan dua helai kain putih yang disebut dengan busana ihram, maka ketahuilah di balik keseragaman ini tersimpan beragam makna. Pertama, bahwa pakaian yang selama ini kita pakai sehari-hari sangat menunjukkan derajat dan status sosial manusia. Oleh karena itu, ketika seorang muslim telah berniat untuk haji dan berniat menghadapnya, maka segeralah tanggalkan pakaian itu
dan gantilah dengan busana ihram yang serba putih. Karena manusia di hadapan Allah sejatinya tidak berbeda. Kedua, pakaian itu tidak hanya apa yang kita pakai, namun juga identitas yang menyelimuti diri manusia. Hendaknya segera diluluhkan ketika menghadap Allah yang Maha Kuasa. Allah tidak akan pernah membedakan antara pejabat dan rakyat, antara agniya dan fakir miskin, antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, antara pedagang dan nelayan. Semua itu di mata Allah adalah sama, seperti putihnya seragam yang membalut raga saat ibadah haji. Al-muslimun ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang-orang Islam itu satu sama lainnya bersaudara. Tidak ada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain, melainkan karena takwanya kepada Allah SWT. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ketiga, pakaian itu adalah sifat manusia. Ketika seorang muslim telah berniat menghadap Allah yang Maha Kuasa, hendaklah ia mencopot segala identitasnya, baik identitas sebagai pejabat, petani, pedagang atau identitas lainnya. Artinya, segala macam sifat yang melekat, baik negatif maupun positif, sebaiknya dihilangkan. Jangan pernah merasa sebagai apa-apa jikalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keempat, pakaian itu mengingatkan manusia akan ketidakberdayaannya. Nanti ketika menghadapi lahir Rabbi kita semua, manusia tidak membawa apa-apa kecuali kain putih yang menemaninya, sebagai pertanda bahwa sebaiknya manusia hidup dengan sederhana, karena semua akan ditinggalkan. Dunia yang mana ini menuju alam keabadian. Ma'asyiral muslimin yang dengan Allah. Selanjutnya tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran adalah perlambang kedekatan manusia dengan Sang Khalik. Begitu halunya jiwa manusia ketika lebur mendekatkan diri di Baitullah, seolah-olah kedirian manusia hilang di telan kebesarannya. Tawaf dapat diartikan hilangnya diri, terhanyut dalam pusaran energi keilahian yang tak terkira. Tawaf adalah simbol hablum minallah yang hakiki. Bahkan lebih dari itu, tidak ada lagi hablum minallah, penghubung antara manusia dan Sang Khalik, karena keduanya telah menyatu dengan Allah di Baitullah di Makkahul Mukarramah. Kemudian sa'i. Sa'i adalah berlari kecil dari Safa dan Marwah. Ini merupakan rangkaian tawaf daripada setelah tawaf yang dapat diartikan sebuah profesi sejarah. Ketika Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, ditinggal oleh Nabi Ibrahim AS, maka ia pun harus bertaruh mempertahankan hidup ini dengan mencari air dari bukit Safa ke Marwah. Kehidupan syarat dengan perjuangan. Usaha menjadi suatu kewajiban bagi manusia. Tiada air yang turun dari langit, namun air itu harus dicari sumbernya. Begitulah kehidupan di dunia ini. Hidup itu suci yang harus dijaga seperti makna kafah, makna harfiah dari syafa, yaitu kemurnian dan kesucian. Namun hidup itu juga cita-cita yang jumawa dan penuh keidealismean, seperti makna kata Marwah, yaitu kemurahan, memaafkan dan menghargai. Jika tawaf menggambarkan hubungan dan kemanunggalan manusia dengan Sang Khalik, maka sa'i menunjukkan bahwa kehidupan haruslah dijalani sesuai dengan hukum kemanusiaan, berinteraksi, berkomunikasi, bergaul, berhubungan, dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Maka kehidupan ini haruslah menyeimbangkan antara keilahian dan keinsanian. Hadirin yang dengan Allah. Selain itu, simbolisme yang dilakukan dalam Nabi Haji itu adalah pada Ka'bah Baitullah. Di sana ada Hijir Ismail yang berarti pangkuan Ismail. Di sanalah seorang Ismail, putra Ibrahim yang membangun Ka'bah, pernah berada dalam pangkuan sang ibu Hajar. Seorang wanita hitam legam yang miskin, juga seorang budak. Dengan ini Allah SWT membuktikan bahwa seorang hamba pun dapat dimuliakan oleh Allah sebagaimana Siti Hajar dimakamkan di Baitullah, yaitu di Hijr Ismail. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari Arafah menuju Muzdalifah
Guna apa? Untuk mempersiapkan diri dan mempersenjatai melawan syaitan yang akan dihadapi di Mina. Hari ini para jemaah haji berduyun-duyun, bahkan berjuta-juta manusia para hujaj menuju ke suatu tempat yang sangat sempit. Bagaimana kalau tidak ada pertolongan Allah ketika Jamarot dilaksanakan? Tentunya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua mudah-mudahan para hujaj yang saat ini melakukan Jamarot diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia haruslah selalu waspada bahwa setan ada di mana-mana. Karena itulah senjata pemusnahnya tidaklah sesuatu yang besar, bukanlah satu roket, bukanlah satu rudal yang menakutkan, tetapi cukup dengan kerikil yang kecil sebagai simbol atas kesabaran dan keteguhan hati. Ma'asyiral muslimin, demikianlah uraian dalam khutbah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Semoga kita yang di sini diberikan kesempatan mengunjungi tanah haram di lain waktu sebagai cita-cita kita semua, dan semoga mereka para hujaj yang berada di tanah haram diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mana dia? Apa nih? Ke mana? Hei. Dari naon? Kurangnya deh.
Hor. Bukan kambing cewek. Yaudah korban. Siapa ini yang kambing? Sri. Eta. Atuh. Ah 1 2 3 ya. Ayo. Ngomong atuh. Pak Haji, ini peserta bagiannya sudah diambil ya? Iya, sudah ambil. Terima kasih partisipasinya. Balik lagi ya. Ya. Ya, amin. Alhamdulillah. Amin. Barokah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Aku Salim. Sip. Dah. Nun, Bu. Berkah. Alhamdulillah. Ya. Pak Joko. Besan. Ya serah terima daging aun si Siap. Dari RW ke RW. Berkah. Ya. Good, pada di sana, good. Siap. 1 2 3. Amin. Ya. Supaya mana yang ini aja? Nih. Tadi. Siapa lagi? Penting. Kasih potong. Kambing 1. Ya, kambing 1. Sip. Buat barokah sadayana. Basiti. Enggak mau. Udah good? Dah. Nah, imam lain pamajikan teh beda-beda Usman teh aing mah. Pak Wawan sini Pak Wawan. Partisipasinya. Ya. Ya. Namanya mah. Jungjungan kaluhur. Dagingna maksudnya jungjungan. Siap. Ya, sip. Oh, siapa teh kambing? Elsa. Cobaan. Walaupun korban sapi. Ini hari kan itu atuh. Lanjut Kak. Masa nggak bisa kan ya? Ya. Jul Kiri. Peserta RT. Ayo, tadi diantrikan tadi. Manilir. Barokah juga. Kambing 1 itu ya. Terus lah. Ya.